kopinya kan bentuknya aneh tuh. Jadi kayak ada gelas tinggi gitu, terus ada saringannya, ada cangkirnya, terus dituangin teko gitu dari atas. Saya tanya sama saya tuh minumnya gimana, gelasnya aja ada dua. Terus servernya bilang, oh ini disaring dulu. Ya udah saya liatin aja waktu dia tuangin air dari tekonya, saya nggak tahu itu air, kelihatannya sih air. Pada saat itu tidak ya, saya pertamanya berpikir kalau mungkin ada, tapi saya pikir-pikir lagi kayaknya tidak ada bau yang mencurigakan. Jadi normal saja. Warnanya pun juga warna kopi, warna khas kopi. Di bawahnya kan ada susunya. Betul. Susunya kayak susu kental gitu ya kelihatannya. Artinya dalam gelas itu hanya ada cairan kopi plus susu seperti itu. Jadi gelasnya yang di bawah ada susunya setengah gitu, putih aja. Terus waktu tekonya itu dituangin ke cangkir yang di atas, ada cairan hitamnya, yaitu saya kopinya ya, turun-turun ke bawah gitu. Seperti yang saya tadi bilang, saya mengambil menunya Olivia dari website, lalu saya ada foto dan dikirim ke grup chat. Lalu saya bilang, karena saya datang duluan, minumnya saya pesenin dulu aja. Lalu saya mau mentraktir. Tapi kan saya ngomongnya ke semuanya ya. Tapi saya nggak enak lah kalau bilang, oh saya mau traktir Mina aja, tapi teman-teman saya yang lain juga saya mau traktir, kan ya nggak apa-apa, udah lama nggak ketemu juga. Lalu teman saya yang duanya itu nggak kasih komentar kalau mereka mau minum apa. Kalau si almarhumah Mirna langsung bilang kalau dia itu suka banget sama Vietnamese Ice Coffee-nya. Lalu saya tanya, oh kalau gitu gue pesenin itu ya. Terus dia bilang, iya boleh juga sih, katanya begitu. Saya keluar lagi karena kan janjinya jam 4-an ya. Jadi saya keluar lagi jalan-jalan di mallnya aja, kira-kira ada toko-toko apa yang saya bisa lihat-lihat. Lalu saya naik ke satu toko yang menjual barang yang saya kira-kira tahu kalau teman saya bakalan suka. Jadi saya beli hadiah souvenir lah buat mereka, karena kemarinnya belum sempat beli di sini pas bawa ke sini. Ini hadiah khusus untuk Mirna atau tiga-tiganya? Untuk sama Hani juga? Sama Hani dan satu lagi yang mestinya datang, cuman nggak datang. Saya minta dibungkusin satu-satu, dipisahin kantongnya gitu kan. Terus habis itu saya turun balik lagi ke Olivia-nya, lalu Mbak yang melayani saya pertamanya sudah menyambut saya dengan pintu. Lalu saya membuntuti dia saja. Diarahkan menuju meja. Mejanya kan meja depannya kan di luar sekali, terus kan ada temboknya gitu, terus ada barnya, terus ada indoor area, terus ada outdoor area. Nah saya ditempatinnya di outdoor area yang nggak kelihatan sama sekali dari depan. Lalu ya udah, saya pas ditunjukin mejanya itu ya saya duduk. Terus saya kabarin ke mereka, oh gue udah sampai nih gitu, udah di sini gitu. Nah terus saya melihat menu-menunya, di mejanya ada satu pajangan dan ada kayak slipnya gitu bilang kalau koktail lagi 2 for 1, itu lagi happy hour atau apa. Promo. Iya, beli satu gratis satu gitu kan. Jadi saya pikir ya boleh juga gitu. Saya pesan satu buat saya, tapi karena teman yang duanya lagi nggak respon, terus yang satu yang mestinya datang itu bilang dia datangnya jam 6.30, jadi lama sekali. Jadi saya pesenin buat saya sama si Hani dulu deh. Terus kan si Mina kan saya udah tahu mau pesan apa. Jadi saya pilih iseng-iseng. Yang satu emang saya suka yang buat saya sendiri ya. Tapi yang lainnya saya cuma pilih yang kelihatannya enak aja. Lalu saya tanya sama servernya yang lewat kalau pesannya boleh di barnya nggak. Soalnya kan kalau di sana biasanya begitu, pesannya di barnya langsung bayar. Tujuan langsung bayar apa, karena Jessica? si Mirna itu orangnya kan sangat generous banget. Dia 2 kali bayarin saya. Waktu di Sydney juga dia bayarin saya. Jadi kalau misalnya saya tunggu dia sampai makanannya semua pada datang, dia pasti belakangannya tuh udah nggak mungkin suruh bayar. Tapi waktu itu pertama kali Anda pesan kan hanya minuman saja, belum ada makanan kan? Belum. Jadi saya mau traktir minuman dulu, terus saya beli kado gitu loh. Ntar kan belakangannya kan ya hitungan lagi kan soal makanan. Tapi kalau minumannya saya mau beliin dulu. Itu keputusan saya pribadi, nggak ada hubungan sama yang nggak ada hubungan apa-apa. Minumannya masih lama. Jadi baru dipesan? Baru dipesan. Lalu saya bilang sama mas saya mau bayar dulu. Masnya bilang iya boleh. Terus saya keluar ke kasir, kasirnya kan di luar, di depan. Ya udah saya bayar. Ketika Anda sampai ke meja belum ada minuman yang terhidang? Belum. Lalu yang terjadi? Ya saya kembali ke meja. Terus tasnya yang saya beli hadiah buat mereka itu saya pindahkan ke belakang kan. Lalu, ke belakang maksudnya di kursi yang sama? Ini kan kursi di sini. Di sini ada kayak pot bunga atau apa gitu, gede-gede kotak-kotak. Saya pindahkan ke sana. Terus
Saya lihat menu makanan, terus main handphone sambil nunggu minuman. Ya lalu kopinya datang, terus kopinya kan bentuknya aneh tuh, jadi kayak ada gelas tinggi gitu, terus ada saringannya, ada cangkirnya, terus dituangin teko gitu dari atas. Saya tanya sama saya tuh minumnya gimana, gelasnya aja ada dua. Terus servernya bilang oh ini disaring dulu. Ya udah saya liatin aja waktu dia tuangin air dari tekonya, saya nggak tahu itu air, kelihatannya sih air. Pada saat itu tidak ya, saya pertamanya berpikir kalau mungkin ada, tapi saya pikir-pikir lagi kayaknya tidak ada bau yang mencurigakan. Jadi normal saja. Warnanya pun juga warna kopi, warna khas kopi. Di bawahnya kan ada susunya. Betul. Susunya kayak susu kental gitu ya kelihatannya. Artinya dalam gelas itu hanya ada cairan kopi plus susu seperti itu. Jadi gelasnya yang di bawah ada susunya setengah gitu, putih aja. Terus waktu tekonya itu dituangin ke cangkir yang di atas, ada cairan hitamnya, yaitu saya kopinya ya, turun-turun ke bawah gitu. Jessica masih mengatakan ada keanehan pada tempat minuman, bau, dan warna kopi yang disajikan oleh pelayan kafe. Akan tetapi, misteri ini masih belum terungkap sampai sekarang. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Ditjenpas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, menyatakan Jessica Wongso baru akan berstatus bebas murni pada tanggal 27 Maret tahun 2032. Ada hak dari narapidana, jadi bukan hanya hak tersangka, hak terdakwa, tapi terpidana juga punya hak, termasuk misalnya mengajukan peninjauan kembali. Tapi di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022, yang Peraturan Menteri Hukum dan HAM 16 tahun 2023 itu diatur salah satunya adalah pembebasan bersyarat atau PB yang kita bahas sekarang ini ya. Syaratnya untuk bisa mengajukan PB itu adalah misalnya berkelakuan baik tadi ya, kemudian juga mengikuti proses pembinaan yang sudah dilaksanakan di lapas, tertib dia melakukan hal itu, dan juga terjadi penurunan tingkat resiko. Itu poin di pasal 10, kita harus memperhatikan hal itu. Nah, dan sudah menjalani 2/3 masa pidananya. Nah, dalam konteks bahwa secara normatif sudah dilaksanakan mungkin iya, tapi menjadi persoalan adalah pasti pertanyaan besarnya untuk skala kasus yang kemudian yang dibidik kemarin di kasusnya Jessica Wongso ini kan ancaman pidananya juga tidak kecil ya. Tadi sudah kita katakan vonisnya bahkan mencapai 20 tahun dengan menjalani 2/3 8 tahun dan sekarang sudah bisa mendapatkan remisi hampir 5 tahun. Nah, inilah logika hukum yang belum bisa terpecahkan sampai pada saat ini karena tadi saya juga mendengar sekilas dari jawaban dari pihak Kemenkumham. Ya, Kemenkumham itu kan disampaikan mungkin hanya berkelakuan baik hanya dalam tataran itu. Nah, ini kan masih absurd ya menurut saya kelakuan baik apa yang dilakukan karena ini perlu dibuka seterang-terangnya ke publik, bukan hanya untuk Kak Jessica saja kan diperlukan PB ini, tapi juga narapidana yang lain juga punya akses dan harusnya memiliki katakanlah hak yang sama untuk memperoleh katakanlah PB tadi. Oke.